Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita Logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 62 dan episode 63. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. Lu Sheng berjalan seperti angin. Seperti burung besar, ia terbang dan jatuh di kota. Setelah menembus kekuatan mental tingkat ke-7, Lu Sheng mencoba melayang ke udara dan terbang sepenuhnya dengan kekuatan mental. Ternyata memang begitu, namun kecepatannya jauh lebih lambat daripada berlari di darat, yang sangat berguna dalam situasi tertentu. Seperti melompat dari pesawat tanpa parasut. Melewati reruntuhan kota, Lu Sheng mendekati lokasi di pinggiran kota. Di sini mulai berisik, raungan binatang buas, suara tembakan senapan mesin, suara peluru meledak, bercampur dengan raungan, jeritan, dan tawa. Ketika Lu Sheng berhenti di puncak gedung tinggi terakhir di tepi kota, dia melihat ke bawah. Penglihatan tidak terhalang, sejumlah besar kendaraan lapis baja, tank, dan berbagai kendaraan terbengkalai ditumpuk membentuk garis pertahanan panjang setinggi 4 hingga 5 meter di sekitar tepi kota. Itu mengingatkan Lu Sheng pada beberapa permainan dan film bertema kiamat yang pernah dimainkan dan ditontonnya di kehidupan sebelumnya. Gaya tanah terlantar. Sayang sekali garis pertahanan militer ini telah terkoyak. Sekawanan binatang asing yang menyerupai laut menyembur keluar dari celah-celah ruang bawah tanah yang jauh, dan datang ke sini secara bergelombang. Anda dapat melihat lebih dari satu binatang tingkat ke-7 berkeliaran di medan perang. Alasan mengapa gelombang makhluk asing ini belum sepenuhnya menembus reruntuhan kota di belakangnya sepenuhnya karena masih ada beberapa api yang menyala dengan kuat di garis pertahanan. Dekat dengan garis pertahanan pusat, terdapat benteng pertempuran kecil yang dibangun dengan bahan paduan berkekuatan tinggi yang dicampur dengan beton semen. Ada 5 orang di benteng pertempuran, 4 dari mereka tergeletak di tepi benteng, 2 orang menembaki dengan senapan mesin secara membabi buta, dan 1 orang terus-menerus melemparkan segala jenis bom, roket, dan sejenisnya. Ada juga busur senjata dingin 02. Mereka tampaknya punya banyak amunisi, itulah sebabnya mereka mampu bertahan sampai sekarang. Benteng kecil itu dikelilingi oleh mayat-mayat binatang asing, mungkin tidak kurang dari 100, dan mereka pada dasarnya adalah binatang asing tingkat rendah. Di tanah di antara mereka berempat tergeletak seorang pria tinggi dengan luka di dada dan perut. Ia tengah bersandar pada ujung pisau panjang berbahan logam paduan yang tertancap kuat di lantai beton, dan tampak tengah berbicara kepada topi militer yang tergantung di gagang pisau berbahan logam paduan itu dalam keadaan kesurupan. Kelima orang itu sangat ulet, tetapi hanya masalah waktu sebelum mereka musnah. Karena banyak sekali binatang buas aneh yang melewati garis pertahanan, walaupun tidak semuanya diarahkan ke mereka, mereka bisa saja ditumpuk sampai mati hanya karena jumlahnya. Lu Sheng melihatnya sebentar, mendapatkan pemahaman umum tentang situasinya, dan melompat langsung dari atap gedung. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Sama seperti apa yang dia katakan kepada pria itu sebelumnya. Coba dan lihat apakah itu bisa diperbaiki. Asumsi Lu Sheng melakukan semua ini adalah dia pasti akan mundur kapan saja. Sial, bunuh lebih banyak lagi. Tubuh berotot tanpa baju, kulit hitam berkilau, entah karena keringat atau minyak, meludah seorang lelaki berbadan besar, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyalakannya di atas senapan mesin yang panas dan merah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu beralih ke senapan mesin lain, dan kemudian, dadada, menembak. Lelaki berwajah hitam di sebelahnya tidak berekspresi, mengulang posturnya sambil terus menarik busur dan menembakkan anak panah layaknya sebuah mesin. Tiap anak panah yang ditembakkannya dipenuhi aura putih, menembus awan dan memecahkan batu, bagai peluru penembak jitu yang keluar dari bilik. Lengan kanannya yang digunakan untuk menarik busur panah terangkat tinggi akibat hidung tersumbat dan bengkak, dan ukurannya lebih besar satu lingkaran daripada lengan kirinya, tetapi ia tampaknya tidak mempedulikannya sama sekali. Makin banyak makin baik, saya hanya membantu guru menghasilkan cukup uang. Langkah selanjutnya adalah menghidupi diri sendiri. Giggs kecil, yang bertugas melempar bom juga mengangguk setuju. Ya, membunuh 1 orang lagi adalah sebuah keuntungan. Aku sudah menyimpan cukup banyak bahan peledak, cukup untuk meratakan area ini dengan tanah. Pastikan semua orang berjalan dengan nyaman, dan jangan tinggalkan sampah pada bajingan-bajingan ini. Sambil berkata demikian, lelaki yang agak kurus itu menepuk-nepuk kotak-kotak besi besar di bawah pantatnya sambil menyeringai,
memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Penembak senapan mesin yang tersisa mengosongkan magasinnya, menoleh ke belakang, dan berkata dengan tatapan mata yang tak tertahankan, "Tao tua takut." Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan semua melihat ke arah yang terakhir, hanya untuk melihat bahwa pria parubaya yang berbaring di sebelah pisau panjang paduan itu sudah dalam keadaan kesurupan, dengan genangan darah di bawah dada dan perutnya. Beberapa orang tetap diam, dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Tiba-tiba pada saat ini, lelaki yang memegang busur itu mengeluarkan gerutuan teredam, dan terjatuh ke belakang tanpa sadar. Kuroko, para penonton terkejut, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. 4 atau 5 binatang aneh tiba-tiba menyerbu, dengan cahaya dingin meluap, dan angin amis bertiup di wajah mereka. Beberapa orang menjadi kacau sesaat, dan buru-buru meraih senjata dingin di tangan. Namun sedetik kemudian, jeritan dan darah mengalir deras di saat yang bersamaan. Istana pertempuran yang selama ini tetap berdiri kokoh secara ajaib ini akan runtuh bagaikan bunga-bunga catkins yang diterbangkan angin dalam sekejap mata. Si Little Six, yang pendek segera ditekan ke bawah oleh teman-temannya untuk menghindari serangan binatang asing itu. Dia meringkuk di samping lelaki yang sedang sekarat itu dengan ekspresi seperti kesurupan, menyaksikan jubahnya yang tersisa berjuang melawan cakar binatang buas, menoleh ke belakang. Menghadapi pisau paduan panjang yang tertancap di tanah, dan topi militer biru tua tergantung tenang di gagangnya. Kursi utama, lelaki itu mengulurkan tangan untuk melepaskan topi sang jenderal, meletakkannya di lengannya dan mengelapnya dengan kuat beberapa kali, lalu memoles lencana di pinggiran topi hingga mengilap. Cahaya di atas kepala meredup dengan cepat, disebabkan oleh semakin banyaknya binatang aneh yang menyerbu ke depan. "Saudara-saudara kami, datanglah untuk menemanimu." Lelaki itu menyeringai, mengeluarkan benda seperti remote control dari sakunya, dan hendak menekannya dengan keras. Beberapa orang di istana pertempuran tampaknya merasakan sesuatu dalam hati mereka, dan mereka semua menjadi rileks dalam sekejap. Sambil menatap langit, suara-suara dan wajah-wajah mayat itu muncul satu persatu dalam keadaan tak sadarkan diri. Akhirnya berakhir, beberapa orang siap mati dengan murah hati. Pada saat ini, ledakan, gelombang tak kasat mata menyapu. Binatang-binatang asing yang menumpuk di istana pertempuran tampak dipotong dan disapu oleh sabit besar yang tak terlihat. Bagian yang terbuka di atas istana pertempuran lenyap dalam sekejap. Deru berisik itu tiba-tiba menghilang, dan cahaya yang terhalang bersinar lagi. Kemudian terdengar embusan angin kencang bertiup melewati istana perang, dan semua binatang aneh di istana perang itu tertiup keluar, beterbangan ke angkasa bagaikan jerami. Panggilan garis bawah garis bawah. Sosok itu tiba-tiba muncul di puncak istana pertempuran, menatap mereka dari ketinggian. Sambil melirik dengan tenang, dia meninggalkan sepatah kata. "Bangunlah cepat jika kamu belum mati." Lalu menghilang lagi. Semua orang di benteng pertempuran tercengang. Beberapa orang yang sudah bersiap untuk mati tiba-tiba berdiri lagi, saling memandang dengan ekspresi cemas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul kegembiraan di wajah salah satu dari mereka, dan dia berteriak kegirangan, bala bantuan pasti sudah tiba." Mata orang-orang lainnya juga berbinar penuh harap, dan mereka pun bangkit satu persatu. F***K, siapa yang benar-benar ingin mati kalau ada yang hidup? Bahkan lelaki kurus di bawah pun melompat cepat memanjat istana pertempuran, dan berbaring di tepi puncak untuk melihat-lihat. Pandangan pertama sungguh mengejutkan. Saya melihat sesosok yang mengamuk bagaikan badai di antara binatang buas. Sebuah roda pisau emas besar berputar cepat di atas kepalanya. Setiap kali ia muncul dan menghilang, akan muncul bangkai tambahan berupa seekor binatang aneh yang tubuhnya telah terpotong rapi menjadi dua bagian. Api yang berkobar melilit tombak perak itu, bergejolak seperti naga api. Sosok yang menghunus tombak panjang, diselimuti aura emas cemerlang di sekujur tubuhnya, menatap wajahnya. Sama seperti matahari, kemanapun dia pergi, binatang-binatang aneh itu berjatuhan seperti rumput yang sedang dipotong. Beberapa orang yang bersembunyi di benteng pertempuran tercengang. Sangat terkejut, pikiran pun hanyut karenanya. Sosok ini hanya muncul dalam waktu yang singkat, dan kelompok makhluk asing di sekitar garis pertahanan telah dikosongkan sepenuhnya. Mayat-mayat segar berserakan di tanah, dan darah kotor berkumpul menjadi aliran, mengalir kemana-mana. Lelaki kurus itu dengan berat hati mengalihkan pandangannya dari sosok yang tak tertandingi itu, dan menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong. Tiba-tiba terkejut,
dia berkata dengan wajah jelek, "Bala bantuan, sepertinya dia satu-satunya." Beberapa rekan seperjuangannya nampaknya tidak mendengar apa yang dikatakannya, dan mereka masih menatap lurus ke depan. Setelah beberapa saat, Tian Shouman mendengar seseorang mengatakan sesuatu dengan nada rendah. "Mengapa aku merasa bahwa hanya dia saja yang cukup?" Lelaki kurus itu berkedip dan mendongak. Pupil matanya mengecil hebat. Dia melihat sosok di kaki itu seganas dan secemerlang matahari. Pada saat ini, hamparan luas es, salju, dan es mulai menyebar. Banyak, terlalu banyak alien, seakan tak berujung. Lu Sheng merasa seperti karang di tepi pantai, dihantam ombak satu demi satu. Dia mungkin tahu mengapa garis pertahanan divisi 835 ditembus. Karena gelombang makhluk asing itu terlalu ganas, setidaknya 4 atau 5 kali lebih kuat dari gelombang UVI. Setelah pemindaian kasar, ada tidak kurang dari 5 binatang level 7 di lapangan, dan lebih banyak lagi binatang level 5, level 3, dan level 4 yang terus-menerus keluar dari celah-celah properti. Bahkan Lu Sheng merasakan sedikit tekanan. Dan tekanannya masih meningkat. Benar-benar keren. Ledakan. Gelombang udara meledak dari tubuh Lu Sheng, melemparkan puluhan binatang aneh di sekitarnya dengan ganas. Memanfaatkan binatang asing di sekitarnya yang mengisi kekosongan, Lu Sheng perlahan menggerakkan tangan dan kakinya, dan tubuhnya mengeluarkan suara seperti tersentak. Tabrakan darah dan daging, simfoni tulang dan tulang. Tampaknya ada sesuatu yang cepat terbangun dalam tubuh Lu Sheng. Lama tidak, Lu Sheng perlahan mengangkat pola naga kristal merah di tangannya, dan gumpalan besar es muncul dari bawah kakinya dan menyebar. Seperti ini, tanpa syarat, dengan kekuatan penuh, ini adalah pertempuran yang hebat. Ledakan, Lu Sheng menerjang ke arah kelompok makhluk asing di depan. Lu Sheng melangkah maju, membuka jalan dengan hamparan es yang luas. Di tempat es dan salju menyebar, binatang buas di bawah level 5 dengan cepat tertutup oleh es dari cakar mereka. Hanya monster di atas level 6 yang memenuhi syarat untuk bergerak, tetapi mereka juga lambat bergerak, dan tidak ada yang cepat. Penjara burung pipit dingin. Ujung senjata berwarna merah tua menyemprotkan gletser yang terang. Burung pipit kecil yang kedinginan itu melebarkan sayapnya dan terbang meninggalkan gletser. Ia mengembangkan sayapnya, beku bagaikan tombak. Namun pada sayapnya yang berwarna biru es, ada api merah yang menyala. Lu Sheng hampir tidak pernah menggunakan trik penjara burung pipit halberd di dunia nyata. Tetapi ketika dia benar-benar menggunakan jurus pamungkas ini, Han Ling sudah memiliki postur yang lebih kuat. Bayangan senjata itu lenyap dalam sekejap. Di depan Lu Sheng berdiri seekor binatang tingkat 7 yang tampak seperti monster dalam salah satu episode Ultraman. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan belum sempat mengeluarkan teriakan terakhirnya dalam hidup. Tubuh besar itu berubah menjadi biru tua dan membeku tanpa suara. Burung pipit yang kedinginan bergegas lewat. Patung es biru besar itu runtuh, tetapi daging yang hancur dan organ-organ internal di dalamnya hangus, seolah-olah telah terbakar oleh api. Dua langit es dan api. Mata Lu Sheng setenang air, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Dia telah memasuki tingkat kekosongan kedua. Yang mengejutkannya adalah bahwa peningkatan kemampuan mengendalikan unsur-unsur di lapisan kedua keadaan kekosongan tidak dangkal seperti yang dibayangkannya pada awalnya. Tidak hanya kemampuan mengendalikan satu elemen saja yang ditingkatkan, tetapi bahkan dapat mengendalikan koeksistensi beberapa elemen. Itu hanya berlawanan dengan langit. Metode pernapasan alami terlalu ampuh. Semakin Lu Sheng memahami teknik ini, semakin ia dapat merasakan misteri di dalamnya. Es, api, angin, tanah, guntur. Berbagai kekuatan unsur ditukar-tukar di tangan Lu Sheng, membunuh berbagai binatang buas dengan cara yang berbeda-beda. Lu Sheng memasuki keadaan ekstase, hanya merasakan bahwa berbagai inspirasi dalam pikirannya terus-menerus muncul, meledak, dan bertabrakan. Dia telah memahami banyak sekali kemampuan unsur lainnya, tetapi sangat jarang menggunakannya. Kecuali Breath of Wind dan Breath of Fire, sebagian besar kemampuan unsur lainnya ditinggalkan di sudut untuk memakan abu, dan jarang diambil dan digunakan sekali. Baru sekarang Lu Sheng tahu betapa kuatnya kemampuan unsur yang dikombinasikan dengan seni bela diri di medan perang. Setara dengan serangan dengan efek khususnya sendiri, daya mematikannya beberapa kali lebih kuat daripada prajurit biasa yang tidak berbakat, dan itu adalah senjata tajam untuk memotong rumput. Tak heran, bahkan dalam 10.000 tahun seni bela diri berikutnya, seniman bela diri dengan bakat penguasaan unsur masih berupa benjolan emas.
Belum lagi bakat mental. Dengan kedua tangannya, Lu Sheng membunuh banyak binatang buas, tetapi roda Wu Jiandao tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Itulah panen gandum yang sesungguhnya. Satu sapuan merupakan satu bagian yang besar. Tentu saja, kekuatan mentalnya terlalu kuat untuk menimbulkan efek menyimpang seperti itu. Setelah memasuki bentuk kedua seni bela diri Sikuan, keinginan Lu Sheng dari berbagai master berganti sealami aliran awan dan aliran air. Rolet abu-abu dalam pikiranku terus berputar, dan penunjuk tak kasat mata itu terus terjatuh. Semakin banyak Lu Sheng membunuh, semakin menyenangkan jadinya dia. Metode pernapasan alami, bekerja secara ekstrim di dalam tubuhnya, dan kondisi mendaki gunung Cumulus kembali menghampirinya. Lu Sheng hanya merasakan napas dalam-dalam di dadanya. Tiba-tiba, dengan ayunan tombak panjang itu, tubuhnya melonjak seperti burung rok besar, terbang lurus ke atas. Cahaya keemasan mekar di kuil Yintang di antara kedua alis. Rolet abu-abu dalam pikiranku berhenti tiba-tiba. Di belakangnya, bayangan Agung Mingzun muncul diam-diam bagaikan gunung, sungai glasial mengalir, bulan sabit hitam dan matahari keemasan saling melengkapi. 4 batu penjuru utama wasiat muncul pada saat yang sama. Dalam sekejap, Lu Sheng berputar mengelilingi. Badai meningkat tajam, es dan api membubung, dan bumi bergulung-gulung seperti ombak. Keempat kekuatan mengerikan itu saling terkait, menyebar dan meledak ke lingkungan sekitar lapis demi lapis. Binatang-binatang asing yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya terbang keluar satu persatu, bahkan termasuk binatang asing tingkat ke-7 yang sebesar bukit. Dalam sekejap, dengan Lu Sheng sebagai pusatnya, semua binatang aneh dalam jarak 1 kilometer dari Fang Yuan dimusnahkan. Di medan perang, antara langit dan bumi, dia sepertinya ditinggalkan sendirian. Lu Sheng mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan akhirnya mengucapkan 2 kata itu di mulutnya. Tidak ada, double W gelombang, ledakan, tanda pisah tanda pisah tanda pisah titik titik titik. Mati rasa, beberapa prajurit yang berdiri di atas benteng pertempuran buatan sendiri telah lama lumpuh. Pemandangan di hadapan mereka saat ini membuat mata mereka berkaca-kaca dan ekspresi mereka seperti sedang kesurupan. Mata mereka memantulkan gambar medan perang di kejauhan. Sosok Yao Jiao seperti seekor naga, memegang senjata di satu tangan, dikelilingi oleh angin kencang, es dan api membumbung di sekelilingnya, dan berguling-guling di bawah kakinya. Matahari terbenam perlahan di belakangnya. Film-film blockbuster tentang makhluk asing dibuang begitu saja. Guncangan dan dampak yang tak tertandingi. Aku tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengungkapkan perasaan hatiku saat ini. Beberapa orang menatap kosong ke medan perang. Sebelumnya, ada aliran binatang aneh yang tak ada habisnya bagaikan air pasang, dan sekilas, ada kawanan binatang aneh yang menyesakkan. Saya tidak tahu kapan itu menjadi jauh lebih tipis. Hewan-hewan aneh yang sudah berlari di belakang garis pertahanan tertarik kembali, tetapi mereka tetap tidak dapat menebus kelangkaan itu. Kemunculan satu demi satu mengingatkan sebagian orang pada ngengat yang bergegas menuju api. Lu Sheng adalah api yang membakar segalanya. Dia adalah matahari. Dengan baik. Petik 2. Seorang pria yang kehabisan napas dan baru saja bergegas ke medan perang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Langkah kakinya terhenti, dan wajahnya penuh dengan keheranan dan kebingungan. Dia melihat bangkai-bangkai makhluk asing berserakan di tanah. Pemandangan yang sepenuhnya berbeda dari saat dia pergi. Kalau saja dia tidak mengenal beberapa orang yang berdiri linglung di benteng pertempuran, dia pasti mengira bahwa dia telah berlari ke garis pertahanan yang salah di medan perang. Lu Sheng menggerakkan Wu Shuang dari matahari tinggi ke matahari terbenam, lalu ke bintang-bintang dan bulan. Semakin sedikit binatang aneh di sekitarnya, hingga ia bahkan perlu mengambil inisiatif untuk mencarinya, ia menyadari sedikit. Tampaknya hampir sampai. Melihat ke atas, di bawah cahaya bintang, ada bangkai binatang aneh di mana-mana. Darah telah terkumpul menjadi sungai, dan beberapa di antaranya bahkan telah mengering dan mengembun. Mereka tercetak di tanah sepotong demi sepotong, memantulkan area kegelapan yang luas. Retakan pada real estate di kejauhan masih memuntahkan binatang-binatang aneh, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan pada siang hari. Diperlukan waktu paling sedikit 1 hari atau bahkan lebih lama untuk menyatu dengan ukuran hari tersebut. Lu Sheng merasa rileks, dan segera merasakan kelelahan yang mengalir dari tubuhnya. Dia terdiam, bahkan tubuh baja yang tidak manusiawi itu pun kelelahan, orang bisa membayangkan betapa gilanya pertempuran dari siang hingga malam.
Coba lihat ke dalam, Nima, bahkan pil darah besar di dada pun menjadi lebih kecil. Jika sekarang ada cukup cairan sumsum yang berbeda, saya khawatir tahap ketiga tubuh emas abadi saya dapat melangkah maju jauh, dan bahkan mencapai sel lemon kedua. Sayang sekali, banyak binatang yang mati. Tidak ada setetes pun cairan sumsum yang berbeda. Semuanya baik-baik saja di medan perang, tetapi sumber dayanya langka. Jika sumber daya yang disediakan mencukupi, ditambah dengan rangsangan tekanan yang tiada henti, kekuatannya pasti akan maju pesat. Namun keuntungan tersebut bukan tanpa. Mata Lu Sheng menyala-nyala, merasakan perubahannya sendiri. Dia menerobos belenggu tertentu dalam pertempuran ini dan memasuki kondisi yang mirip dengan tak tertandingi. Dapat menggunakan kemauan dari 4 penguasa utama dan 4 kemampuan unsur yang berbeda secara bersamaan. Efektivitas tempur sekali lagi telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Bentuk terkuat selain keadaan Valkyrie, dan Lu Sheng memiliki firasat bahwa setelah memahami postur, Wu Xuang, efektivitas tempurnya dalam keadaan dewa bela diri diperkirakan telah meningkat pesat. Taoisme Sikuan Grandmaster awalnya diciptakan oleh saya. Taoisme ini perlu ditingkatkan sedikit demi sedikit, dan secara bertahap mendekati alam dewa seni bela diri yang sebenarnya. Lu Sheng sedang dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, komunikator medan perang di saku dekat berbunyi bip. Tersambung, suara Yu Fei datang dari dalam. Lu Sheng, kamu di mana? Lu Sheng memikirkannya, tetapi dia masih tidak memberitahu Yu Fei situasi sebenarnya. Dia hanya berkata samar-samar, medan perang, situasi pertempuran agak mencemaskan. Tuan, saya mungkin tinggal beberapa hari lagi sebelum kembali. Di tempat perataan yang baik, satu orang dapat menikmati garis pertahanan untuk dirinya sendiri. Dia sungguh enggan untuk pergi. Yu Fei terdiam beberapa saat, lalu menjawab, baiklah, bagian depan tidak sempit di sini, kita seharusnya bisa mengatasinya. Hati-hati ya, kudengar garis pertahanan penting di barat sudah jatuh, dan monster aneh sedang mengamuk, jangan sampai kamu masuk secara tidak sengaja. Sangat berbahaya. Lu Sheng merasa malu untuk mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini saja untuk saat ini, dan dia sedang bersenang-senang, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Yu Fei tidak banyak bicara, hanya memberikan beberapa instruksi, dan Nuo Zhao menutup telepon. Lu Sheng menyingkirkan komunikator dan menatap retakan pada real estate yang menyemburkan binatang-binatang aneh di kejauhan, dan tiba-tiba merasa lapar. Li Tua, kau belum mati. Kau sangat baik. Di sisi Battleford, beberapa orang saling berpelukan, menangis dan tertawa. Pria yang menuntun Lu Sheng juga tampak bersemangat, bibirnya gemetar dan dia tidak bisa berbicara. Hanya setelah mati satu kali Anda tahu betapa berharganya beberapa hal. Yang paling mengejutkan adalah, Tao Tua, yang terluka di dada dan perutnya yang semua orang pikir akan mati. Bertahan hidup secara ajaib. Setelah perawatan perban sederhana dan 2 teguk air, dia tertidur lelap dan kondisinya cenderung stabil. Tepat ketika beberapa orang tengah larut dalam kegembiraan bersatunya kembali hidup dan mati, sebuah suara keras dari sebuah benda berat terdengar dekat di telinga mereka. Ledakan. Beberapa orang tiba-tiba menoleh. Kelopak mata mereka berkedut hebat. Mereka melihat bangkai seekor binatang besar yang termasuk tingkat ke-7 tergeletak di hadapan mereka. Seorang pria muda dengan pistol memperhatikan mereka dalam diam. Kilauan bintang dan bulan menyinari wajah tangguh pemuda itu, kedua matanya sangat cemerlang, dan ada sedikit keraguan dan kerinduan di matanya. Kamu, siapa yang bisa memasak? Minta tiket bulanan untuk bunga, terima kasih semuanya gelombang-gelombang.